Hai, jadi hari ini aku mau review buku yang baru selesai aku baca. Setelah beberapa waktu ini aku sibuk banget dan baru bisa menyelesaikan buku ini, Logika Asa. Jadi aku udah dikirimin udah beberapa bulan yang lalu buku ini sama tim Gramedia. Buku ini berjudul Logika Asa yang ditulis oleh Valerie Patkar. Buku ini menceritakan tentang dua tokoh utama yaitu Millie dan juga Dion. Buku ini bergenre romance. Dari aku pribadi kasih buku ini 4,5 dari 5. Jadi ada beberapa hal kenapa aku kasih buku ini 4,5 dari 5. Untuk yang pertama aku bahas covernya. Kadang tuh kalau dibaca kita kan megangnya gini. Jadi bagian cover bagian yang paling atasnya tuh suka kayak gini-gini tuh. Jadi ini tuh bisa dilihat nih. Udah kayak gitulah. Jadi yang pertama soal covernya. Yang kedua, sudut pandang yang dipakai dalam cerita ini. Jadi digunakan sudut pandang dari Dion dan juga Millie secara bergantian. Menurutku tuh kalau waktu baca buku ini, karena alurnya tuh kayak maju mundur gitu kan, karena masing-masing point of view dari Dion dan juga Millie saat masuk ke masing-masing point of view mereka, kita tuh diajak lewat narasi dari masing-masing tokoh ke masa lalu mereka. Jadi alurnya maju mundur gitu. Dan kayak misalnya nih kita udah masuk di chapter yang lain, tapi kita masih kayak ditarik mundur gitu loh ke chapter yang sebelumnya, ke masalah yang sebelumnya gitu. Dan kadang membuat aku pas saat baca buku ini kayak overwhelming gitu loh. Jadi kayak yang aku bilang tadi, buku ini bukan romance yang fluffy gitu loh, tapi ceritanya kayak menyedihkan gitu. Jadi bikin aku kayak overwhelming. Menurut aku kurangnya konsistensi antara karakter yang dibangun dari awal sampai ke menjelang ke akhirnya gitu loh. Kayak menurutku bukannya sebelumnya dia tuh nggak gini ya, kok kayak sekarang gini gitu loh. Nggak ada konsistensi, tapi cuman di beberapa bagian aja. Dan menurut aku novel ini tuh karakter development dari beberapa tokonya nggak ada. Kayak karakter development dari toko pendukungnya itu kayak nggak ada gitu loh. Tapi menurutku penting juga kita dikasih tahu atau dikasih lihat karakter developmentnya mereka. Tapi ya itu cuman pendapat aku aja ya. Overall buku ini worth to read banget. Sebenarnya cerita ini tuh kayak klasik gitu loh, antara si cewek yang kagum sama sosok laki-laki yang kayak di luar jangkauannya gitu. Cowok yang pintar, tajir, yang kayak masa depannya udah cerah banget gitu. Sebenarnya yang bikin aku suka dari novel ini tuh vibes-nya mirip kayak When I Fly Towards You, drama Cina yang pemeran utamanya Su Saizai sama Zhang Lurang. Pokoknya drama Cina yang itu, karena vibesnya tuh kayak si cewek yang mulai suka duluan sama si cowoknya dan melakukan berbagai cara buat bisa deket sama si cowok ini. Tapi turns out ternyata ya pokoknya aku udah mau spoiler. Pokoknya vibesnya mirip sama When I Fly Towards You. Cuman kalau When I Fly Towards You kan vibesnya kayak
lovey-dovey gitu kan. Tapi kalau Logika Asa ini, novel ini lebih ke membahas permasalahannya tuh lumayan berat, walaupun sebenarnya kisah yang diangkat kayak berkaitan banget dalam kehidupan keseharian kita. Dan hal yang kedua juga yang aku suka dari buku ini, karena kalau dari segi cerita, karakter yang dibikin sama penulisnya jarang banget diangkat di novel-novel menurutku ya, sejauh yang novel-novel yang aku baca. Karena si Mili ini make up artis buat orang-orang yang udah meninggal gitu. Tapi nggak cuma itu aja, buku ini mengangkat tentang permasalahan keluarga gitu, baik antara tokoh utama Mili dan juga tokoh utama Dion. Mereka berdua mempunyai masalah masing-masing yang berkaitan juga dengan masalah keluarga. Aku suka gimana buku ini setiap tokohnya tuh membawa kita pada pemahaman yang berbeda-beda gitu loh, kayak bikin kita jadi dapat sudut pandang yang berbeda. Dan novel ini juga banyak membahas tentang bagaimana kita nggak boleh iri sama pencapaian orang lain atau sama privilege yang dimiliki orang lain, karena nggak semua orang yang memiliki privilege itu hidupnya seenak yang kita pikir. Begitu juga dengan orang yang nggak memiliki privilege itu. Belum tentu kita yang punya privilege, yang merasa tuh terbebani sama privilege yang kita miliki, terus kita iri dengan orang yang gak punya itu. Karena masing-masing kita mempunyai masalah-masalahnya masing-masing gitu loh. Jadi kita gak boleh menjudge kehidupan orang lain cuman dengan apa yang kita lihat, karena setiap orang mempunyai masalah-masalah mereka sendiri. Buku ini juga mengajarkan kita buat mencintai diri kita sendiri, self love, tapi bukan yang toxic positivity gitu loh. Kayak kita harus menerima segala kekurangan kita. Ya kita menyadari kalau kita memang kurang, tapi bagaimana kita melihat diri kita tuh apa adanya dan kita terima sebagaimana apa adanya diri kita gitu. Karakter-karakter lain juga yang ada di dalam cerita ini menurutku kasih kita juga beberapa pelajaran dan juga sudut pandang kayak yang aku bilang tadi. Dan aku saranin buat yang nyari bacaan ringan, mungkin jangan baca buku ini, bacanya di saat kita bisa benar-benar fokus untuk baca. Dan bagi kalian yang mungkin apa yang kita baca berpengaruh sama kehidupan kita, keseharian kita, saran aku mending tunggu dulu sebelum baca buku ini. Tapi kalau menurut kalian ya kalian bakalan oke-oke aja, ya silakan. Karena topik atau permasalahan yang dibahas di buku ini menurut aku secara pribadi tuh kayak berat gitu loh. Karena kita diajak masuk lewat sudut pandang orang pertama. Jadi sudut pandang masing-masing tokohnya itu loh yang bikin kita kayak makin deep gitu, diajak ke dalam cerita masing-masing tokoh ini, dan bikin aku kayak kadang ikutan nyesek gitu loh. Kayak cerita yang mereka alami tuh berpengaruh buat aku. Dan menurut aku ini tuh kelebihan dari penulis atau si Valerie Patkar ini, karena dia bisa membawa kita tuh bener-bener kayak masuk dalam cerita ini, which is good gitu loh. Sebagai penulis dia berhasil, tapi sebagai pembaca aku nyesek, bikin aku overwhelming. Kayak waktu baca buku ini dalam keadaan aku lagi sibuk-sibuknya tuh kayak bikin aku aduh skip dulu lah, langsung aku tutup gitu bukunya, karena kayak masalahnya tuh bikin ke-trigger gitu dan bikin capek, overwhelming lah pokoknya. Dan aku juga baca buku ini tuh aku nangis, berkali-kali aku nangis, karena kayak yang aku bilang tadi kan apa ya, masalahnya tuh terus ada gitu loh di tiap chapter. Jadi bikin aku
overwhelming banget dan emang bikin aku nangis. Mengangkat isu-isu yang sebenarnya dekat dengan kehidupan kita, tapi dikemas secara menarik. Dan kayak yang aku bilang tadi, background karakter dua tokoh ini tuh kayak beda gitu loh, beda aja, unik dan mungkin jarang dibahas gitu di novel-novel. Dan aku tuh seneng banget gimana cara penulis Valerie Patkar ini bikin point of view secara bergantian gitu. Dan emang susah untuk tetap konsisten, apalagi dengan timeline yang kayak aku bilang tadi maju mundur gitu. Menurutku mantep banget buat si penulisnya. Dan mungkin beberapa hal yang kurang-kurang dari novel ini bisa diperbaiki dari untuk novel ke depan. Kayak nggak perlulah dibikin dibikin covernya tuh kayak gini, karena mengganggu juga kan kalau ditaruh, mengganggu juga kan kalau dipegang-pegang gitu loh, dia bakalan gini kan. Gitu aja. Dan terima kasih tentunya buat tim Gramedia yang udah kasih aku kesempatan baca buku ini, karena aku juga punya buku Valerie Patkar yang serangkai dan itu bikin aku nangis. So ya, sekian review buku dari aku. Mungkin masih banyak banget kekurangan yang aku aja kayak, ini tuh aku no script, aku nggak bikin script gitu loh. Nih, nggak ada script sama sekali, nggak ada script sama sekali. Jadi mengalir aja, karena aku tuh nggak terlalu suka bikin sesuatu yang kayak terstruktur gitu loh. Kadang kalau aku bikin script nggak bakalan keluar semua yang pengen aku omongin, jadi aku mengalir aja. Tapi ya kekurangannya nggak bikin script, kadang ada hal yang mungkin harus aku omongin tapi aku lewatin gitu. Jadi mungkin kalau ada yang pengen kasih saran gitu gimana cara nge-review, atau kak bagian ini dong di review, ya pokoknya gitulah. Dadah.